Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildanun Reski, program studi ekonomi syariah kelompok 2. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis pengetahuan. Pada umumnya, pengetahuan itu terdiri dari beberapa jenis, di antaranya yang pertama yaitu pengetahuan langsung atau intermediate. Pengetahuan intermediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang kedua yaitu pengetahuan tak langsung. Pengetahuan tak langsung adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Yang ketiga yaitu pengetahuan indrawi. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dapat dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah, di mana dalam pengetahuan indrawi ini terdapat beberapa faktor yang berpengaruh, seperti adanya energi untuk menerangi objek-objek eksternal, sehatnya anggota-anggota indera badan, dan adanya pikiran yang mengubah benda-benda partikular menjadi konsepsi universal. Yang keempat yaitu pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular adalah pengetahuan yang berhubungan dengan satu individu, objek-objek tertentu, dan konsepsi-konsepsi khusus. Misalnya, kita membicarakan mengenai satu individu dan satu kitab, di mana hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang kelima yaitu pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang juga tidak terlepas dari pengetahuan indrawi, di mana pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk konsepsi-konsepsi tentang objek-objek tertentu, partikel-partikel tertentu jika tidak berhubungan dengan alam eksternal. Dan yang keenam yaitu pengetahuan universal. Pengetahuan universal adalah pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, meliputi keseluruhan manusia, seperti agama dan filsafat. Nah, selanjutnya jenis-jenis pengetahuan jika ditinjau dari sudut bagaimana pengetahuan itu diperoleh juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang berhubungan dengan terutama pengetahuan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana di sini tidak diperlukan untuk diketahui sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, di mana bukan hanya untuk digunakan saja, tetapi ingin diketahui lebih dalam dan luas mengenai kebenarannya, tetapi masih berkisar pada seputar pengalaman. Yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang tak mengenal batas, di mana kita ingin mencari sebab-sebab yang sedalam-dalamnya dan hakiki mengenai pengetahuan-pengetahuan tersebut. Yang keempat yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui Nabi dan Rasul-Nya dan wajib dan mutlak diikuti oleh para pengikutnya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis pengetahuan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Sujono Sumargono, pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh di luar menggunakan metode-metode ilmiah. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah adalah segenap pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selanjutnya, jenis-jenis pengetahuan menurut Plato dan Aristoteles dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan eikasia adalah pengetahuan yang objeknya berupa bayangan dan gambaran, di mana isinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan, kenikmatan, dan kesukaan manusia yang berpengetahuan. Yang kedua yaitu pengetahuan pistis. Pengetahuan pistis adalah pengetahuan yang terdapat dalam dunia secara kenyataan. Yang ketiga yaitu pengetahuan dianoia. Pengetahuan dianoia adalah sesuatu yang di dalamnya tidak hanya terletak pada fakta dan objeknya saja, tetapi juga terletak pada cara berpikirnya. Dan yang keempat yaitu pengetahuan noesis. Menurut Plato, pengetahuan noesis adalah tingkat yang paling tinggi dan prinsip utamanya adalah ars, di mana prinsip utamanya ini terdiri dari metafisik dan epistemologis. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.